Oke, untuk perusahaan kami adalah PT Pratama Widya Tbk. Kami bergerak di bidang jasa konstruksi spesialis untuk foundation atau fondasi dan perbaikan tanah atau ground improvement. Perusahaan kami didirikan pada tahun 1981 ya, dan memang spesialisasi adalah di jasa konstruksi. Ya, fokus utama kami pada awal didirikan adalah dari pekerjaan soil investigasi. Atau memang sudah masuk ke bidang utama di bidang soil test ya, atau penyelidikan tanah. Ya, dalam perkembangannya perusahaan juga mengembangkan lini-lini bisnis yang berhubungan dengan bidang terkait ya. Ya, bisa saya sebutkan diantaranya adalah pekerjaan pemancangan, pekerjaan bore pile, soil improvement ya, soil testing dan pekerjaan-pekerjaan lain. Perusahaan kami juga bisa menyediakan pekerjaan EPC Geotech atau Engineering, Procurement, dan Construction di bidang geoteknik, di mana kami bisa melakukan engineering, ya, lalu juga procurement atau penyediaannya, dan juga konstruksinya atau construction-nya. Nah, saat ini bidang usaha kami ini terdiri dari 6 ya, bidang utama. Ya, tadi yang pertama adalah EPC, ya, yang kedua adalah foundation dan retaining wall. Ya, foundation ini juga kami bisa terapkan di terestrial atau daratan dan juga di laut, ya, atau marine. Yang ketiga adalah di bidang soil stability dan protection. Ini juga kita bisa menangani pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pembuatan dinding penahan tanah atau juga pekerjaan-pekerjaan untuk konstruksi ataupun mitigasi ataupun juga perkuatan untuk dinding penahan tanah atau juga bangunan-bangunan yang memikul beban lateral. Yang berikutnya adalah di bidang survei geoteknik, survei dan desain geoteknik. Ini juga merupakan salah satu jasa yang bisa kita dan selama ini lakukan. Selanjutnya adalah di bidang soil improvement, ya, atau ground improvement. Di sini kita memperbaiki tanah, ya. Jadi tanah dari kondisi yang tidak bagus atau kurang bagus, kita bisa memperkuat, menaikkan nilai strength-nya, kekuatannya sehingga sesuai dengan peruntukan yang dikehendaki oleh penyedia untuk pemberi pekerjaan. Yang terakhir, ini juga bidang yang baru kami masuki, ya. Ini adalah bidang yang juga sedang mengalami pertumbuhan pekerjaan cukup pesat, yaitu di bidang micro tunneling, ya. Pekerjaan ini banyak dibutuhkan di perkotaan untuk pemasangan pipa-pipa atau pemasangan. Baik, untuk struktur perusahaan kami sendiri, Bagas, tolong di slide. Ya. Oke. Saya perkenalkan untuk komisaris utama ya, dari perusahaan kami adalah Dr. Insinyur Paulus Kurniawan, ya, MBA dan IPU, ya. Beliau adalah presiden komisaris dan juga beliau sekarang masih aktif ya dalam bidang juga geoteknik. Beliau banyak juga menulis buku dan juga masih juga terlibat dalam bidang sosial dan masih mengajar juga di universitas. Lalu untuk komisaris independen kami, Ibu Jenny Trijayanti, ya, beliau juga selama ini juga masih tetap mengawasi kami sebagai fungsinya sebagai independen komisaris, dan beliau juga merupakan satu praktisi di bidang ya ekonomi, ya, dan juga dalam kesehariannya juga banyak sekali berinteraksi juga dengan direksi untuk pengembangan perusahaan. Baik, untuk direktur di perusahaan kami, saya perkenalkan saya sendiri tadi, Dr. Insinyur Andreas Widyatama, saya selaku Presiden Direktur, dan juga di sebelah saya ada Dr. Insinyur Cyrillus Winata, ya, sebagai Director dan Managing Director.
Ya, kami berdua memang punya background engineering yang cukup kuat, ya, sehingga kami masih, ya, dengan background engineering ini kami juga bisa kami sangat paham dengan bidang usaha yang kita geluti di perusahaan, dan juga dengan kemampuan ini kita bisa memahami tren dan juga perilaku pasar, dan juga kebutuhan, dan juga sampai kepada visi misi perusahaan ke depan. Baik, untuk topik selanjutnya saya serahkan juga kepada Bapak Silus Yunata untuk meneruskan. Silakan. Baik, Pak Andreas, terima kasih atas pembukaannya. Saya akan lanjutkan mengenai eh, skop-skop pekerjaan dan juga sejarah sedikit mengenai Pratama Widya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andreas ya, kita Pratama Widya ini ada perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, namun mengkhususkan atau menspesifikkan memiliki spesialisasi di bidang geoteknik atau bahasa umumnya adalah pekerjaan engineering di bagian tanah. Eh, Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Andreas ya, eh, seiring dengan eh, perkembangan kami dari sebenarnya kami didirikan oleh founder kami itu tahun 1981 ya, sudah lebih dari 40 tahun, di tepatnya mungkin sekitar 43 tahun. Kami banyak mengembangkan dan melakukan praktisi-praktisi di dunia geoteknik ya, dari segala jenis pekerjaannya ya. Tadi sudah disebutkan Pak Andreas, dan kami sudah cukup menguasai sehingga dikelompokkan tadi menjadi ada enam jenis bidang pekerjaan. Nah, eh, untuk kami mencapai pada posisi tersebut ya, sebenarnya itu memang ada sejarahnya ya, sejarah panjang. Sedikit akan saya coba paparkan. Ini di slide sudah ditampilkan ya, dijelaskan itu ada yang paling atas tahun 1981. Kami pada awalnya didirikan sebagai perusahaan konsultan sebenarnya. Jadi kami oleh Pak Paulus sebagai founder kami bergerak sebenarnya awalnya di bidang jasa desain ya, di bidang geoteknik maupun surveinya. Jadilah itu memang awal cikal bakal kami, basic kami ada di engineering. Kemudian seiring dengan perkembangan, saat itu juga Indonesia mengalami perkembangan pembangunan cukup pesat ya di masa itu. Uh, dari founder kami, dan manajemen kami saat itu kemudian mengembangkan dari sisi desain masuk ke dalam dunia konstruksi. Namun dunia konstruksi ini tetap menspesialisasikan di bidang kami. Jadi bukan konstruksi yang umum ya, konstruksi yang spesialisasi. Dan itu diawali sebenarnya di tahun 90-an awal ya, tahun 90-an awal, ditampilkan di slide. Itu kami mengawali pekerjaan, mungkin di bahasa dunia teknik kami itu adalah pekerjaan sound improvement jenis grouting, kemudian ada pekerjaan juga soft stability ya, dengan berbagai turunannya dari sound nailing, rock bolt, anchors, dan sebagainya. Dan itu dimulailah kami masuk ke dalam dunia konstruksi di bidang geoteknik tahun 90-an awal. Dari situ pun, maaf Bagas, jangan dipindah dulu. Dari situ pun kami terus berkembang ya, karena dunia geoteknik ini aplikasinya banyak ya. Kami berusaha mengabsorb ya teknologi-teknologi dari luar ya, dan terus kami bawa ke dalam negeri untuk pengembangan dalam negeri. Ya. Kami berkembang di tahun 92 pun kami masuk ke dunia di watering ya. Mungkin kami ada salah satu, bukan salah satu, mungkin kami ada pionir ya, pionir penerapan teknologi di watering di Indonesia ini. Terus dengan waktu sampai di tahun 95 pun akhirnya kami masuk ke dalam dunia foundation. Dan itu terus berkembang, foundation dari jenis piling, bore pile, diafragma dan lain sebagainya. Itu kami mulai start tahun 95. Selanjutnya, slide berikutnya silakan Bagas. Ya, kemudian di tahun 2000-an ya, tahun 2000-an kami juga mengembangkan tidak hanya di sektor tadi disampaikan Pak Andreas, di sektor terestrial, artinya pekerjaan di darat ya. Kami juga berani masuk ke dalam dunia offshore, artinya pekerjaan-pekerjaan geoteknik yang dilakukan di lepas pantai ataupun di offshore atau di laut ya. Itu sebagai contoh misalnya adalah dermaga atau jembatan-jembatan di laut. Dan kami masuk ke dunia seperti itu untuk mengembangkan ekspansi dari kapasitas kami masuk dalam dunia-dunia industri dalam konstruksi geoteknik. Berikutnya kita juga tetap ya terus berkembang ya karena tuntutan dari persaingan
tentunya kami sebagai pionir membawa suatu teknologi tentu pasti ada kompetisi pada akhirnya, dan kami tidak berhenti di situ. Setiap kali ada teknologi baru kami akan coba terapkan di Indonesia. Sebagai contoh, di tahun 2015 ini adalah salah satu tahun yang cukup mengesankan bagi kami karena kami berhasil melakukan pekerjaan soil improvement, di mana pada saat itu sebenarnya pekerjaan jenis ini masih dikuasai teknologi oleh pihak asing. Jadi mas, 100% itu pihak asing masuk ke Indonesia yang mengerjakan pekerjaan seperti itu. Dan kami ya sebagai perusahaan lokal yang memberanikan diri kemudian untuk menerapkan teknologi di dalam negeri. Jadi ini cukup mengesankan untuk kami. Dan dari situlah kami terus mengembangkan dunia soil improvement 2015 sampai ke 2019 kami tambahkan lagi teknologinya ya di dalam deep soil mixing. Ini kami menjadi cukup kuat sebagai kontraktor spesialis soil improvement untuk lokal ya, untuk perusahaan Indonesia. Selanjutnya berikutnya. Lalu di tahun 2020, ya ini tahun di mana kami kemudian setelah kami cukup menguasai begitu banyak bidang di dunia kami sudah beranikan diri saat itu mengatakan kami sebagai one stop solution, karena kami bisa memberikan jasa kepada klien kami itu tidak terbatas pada konstruksi ataupun desain. Bisa kami terapkan secara keseluruhan, artinya biasanya dari dunia konstruksi menyebutnya adalah EPC, Engineering Procurement and Construction, artinya menyeluruh dari desain sampai ke konstruksi. Dan di satulah kami sudah cukup baik, cukup besar, dan juga kami kemudian go public ya, tahun 2020 kami sudah melantai di bursa. Dan saat itu setelah public, setelah IPO ya, seperti teman-teman ketahui ya, kita teranda musibah ya, ada musibah COVID ya, dunia. Dan syukurnya kami tetap bisa survive, bisa bertahan ya dengan kondisi dunia saat itu. Bahkan di tahun 2021 ya ini cukup membanggakan, kami berhasil atau kami mendapatkan penghargaan dari Business Indonesia ya sebagai perusahaan konstruksi ya yang memiliki growth yang terbaik di tahun 2021. Ya mungkin ini salah satu dari unggulan spesifik kami yang dimana yang mungkin dibutuhkan ya untuk klien-klien kami walaupun di masa-masa yang sulit. Lalu tidak berhenti di situ saja, di tahun 2022 ya seperti pernah kami sampaikan juga mungkin di Public Expo sebelum-sebelumnya, kami tetap berupaya untuk mengembangkan ya, dunia usaha kami ya. Memang masih dalam lingkup keahlian kami itu di tanah ya. Jadi kami saat itu tahun lalu, Pak Andreas ya, kita sudah menyampaikan kita masuk di dunia micro tunneling ya, kita sudah berinvestasi juga tahun lalu ya, tepatnya 2022 ya kita masuk, dan sekarang sudah berjalan ya. Mungkin nanti ada paparannya untuk proyek-proyeknya. Dan tapi itu dimulai dari 2022 kita mantap masuk ke dalam dunia micro tunneling yang saat ini pun dunia ini masih dunia konstruksi ini masih niche ya, artinya pemainnya masih sedikit dan ini menjadi suatu peluang yang besar untuk perusahaan kami. Lalu di tahun 2023 ini pengembangan terakhir di tahun lalu, saat itu juga kami sudah sampaikan di Public Expose, kami juga mengembangkan lini usaha kami masuk ke dalam tidak hanya sebagai jasa konstruksinya, tapi kami juga menyediakan untuk jasa supply materialnya. Ini kami sudah membangun di tahun 2023 itu adalah ready mix atau batching plant ya, batching beton yang beroperasi saat ini ada di Penajam ya, untuk tentunya untuk mensupporting pekerjaan pembangunan di IKN. Saat berikutnya, ya mungkin ini sedikit gambaran ya mengenai lingkup area kerja kami ya secara nasional ya. Setelah 43 tahun ini, setelah kita rekap semuanya ya, ternyata kami sudah keliling Indonesia. Jadi kami sudah mengerjakan dari Aceh paling barat ya sampai ke paling timur, sampai di Jayapura. Kami sudah mengerjakan berbagai banyak proyek, baik dari sisi dunia properti, dari dunia mining, oil and gas, maupun infrastruktur. Dan kami pun sebenarnya juga punya pengalaman overseas ya, luar negeri ya. Kami pernah mengerjakan saat ini dipercaya untuk melakukan pekerjaan di Taiwan.
mungkin tidak hanya nasional, kami sudah pernah juga ke luar negeri dalam skala sebagai kontraktor. Lanjut, Bagas, silakan slide berikutnya. Lalu masuk ini pembahasan mengenai prestige project ya. Ini proyek-proyek yang penting ya, yang mungkin sebenarnya kalau ditampilkan banyak sekali ya. Jadi pada kesempatan sore hari ini ya kami hanya beberapa saja yang baru belakangan ini yang masih mungkin hangat di telinga teman-teman ya. Pertama ya proyek yang prestis yang kami lakukan MRT ya. MRT baik fase 1 ya maupun dalam fase 2 yang saat ini masih berjalan konstruksi penyelesaiannya, namun di bidang kami di bawah ya struktur bawahnya sudah selesai. Jadi kami memiliki reputasi cukup baik sehingga kami dipercayakan untuk terlibat dalam proyek tersebut. Kemudian itu juga ditampilkan ada proyek refinery oil refinery ya, pengembangan kilang minyak di Balikpapan ya. Ini proyek yang sangat besar ya. Saat ini pun masih berlangsung untuk penyelesaiannya, namun di skop kami sudah selesai ya. Dan ini juga menjadi salah satu objek vital di Indonesia. Lalu ada juga itu di slide ya ditampilkan ada yang tadi saya sampaikan mengenai micro tunneling ya. Jadi kami sudah bekerja melakukan pekerjaan micro tunneling atau pipe jacking bahasa lainnya itu di proyek yang cukup besar di Jakarta ini yaitu Jakarta Sewage System atau pengolahan air limbah di Jakarta yang baru saja dimulai pada tahun ini. Dan ini proyek ini akan berlangsung cukup lama dan cukup besar dalam skala volumenya. Lalu ada juga ditampilkan kereta cepat Jakarta-Bandung ya. Ini ya tentu teman-teman sudah tahu semua ya. Ini kami saat itu terlibat ya fondasi dari infrastruktur yang sangat spesial ya, yang pertama di Indonesia. Jadi kami juga diberi kepercayaan untuk menangani proyek-proyek yang sulit dan menantang seperti ini. Lanjut. Ya, ini juga ada beberapa proyek-proyek kami ya, dan yang ditampilkan itu stasiun LRT maupun jalur LRT ya, light rail transit yang di Palembang ya, baik di darat maupun yang di sungai itu kami juga terlibat ya dalam pembangunannya. Lalu juga ada yang di Jakarta, LRT Jakarta, kami pun juga ada kepercayaan untuk melakukan itu. Juga ada ditampilkan adalah jembatan Dompak di Bintan ya, di jembatan yang laut di posisi di laut ya. Kami mengerjakan secara pekerjaan offshore untuk fondasinya dan ini cukup challenging karena panjang jembatannya sendiri hampir 1 kilometer. Ya. Dan kami mengerjakan seluruh fondasinya. Lalu juga ditampilkan ini konstruksi key wall ya, ini spesifik di dunia galangan kapal ya untuk pembangunan oil and rig untuk pengeboran pas pantai. Ini posisi ada di Batam ya, di Darmo, dan ini proyek yang cukup besar saat itu juga. Baik, selanjutnya. Ya, seperti saya sampaikan tadi, proyek tesis cukup banyak ya. Namun mohon maaf saya tidak bisa tampilkan semua di sini. Lalu ini ada slide mengenai contribution for the nation. Jadi kontribusi kita terhadap Indonesia, pembangunan Indonesia. Ya, untuk belakangan ini karena gencarnya pemerintah dalam membangun ya infrastruktur di Indonesia ini, tentunya kami sebagai spesialisasi yang sangat dibutuhkan di dalam konstruksi tersebut, kami mendapatkan banyak kepercayaan ya. Nah, salah satu yang utama mungkin yang bisa menjadi hal yang bisa kami sampaikan ke publik ya. Pertama adalah tentunya IKN. Jadi kami karena kami juga memiliki nama yang cukup baik ya di dunia konstruksi geoteknik, sehingga kami mendapatkan banyak kepercayaan untuk melaksanakan pekerjaan di IKN ya. Jadi itu banyak sih dari tahun lalu sudah dimulai hingga saat ini pun masih berjalan dan itu terus berlangsung karena memang dari pemerintah pun mengejar ya untuk segera menyelesaikan konstruksinya. Itu berbagai macam dari bangunan seperti untuk bangunan pas pampres ya maupun aparat sipil negara ya maupun juga untuk tolnya, untuk jembatan-jembatannya, bahkan termasuk hingga ke dermaga logistik IKN itu semua kami terlibat dalam pembangunannya dan masih berlangsung sampai saat ini. Lalu juga ada ditampilkan tol Semarang Demak ya, ini tol yang cukup unik ya karena tol ini yang
didesain untuk sebagai double function, jadi sebagai tol maupun sebagai tanggul ya untuk mengatasi kebanjiran yang sering terjadi di kawasan Semarang ini, yang mungkin di berita teman-teman sering dengar ya dari Pak Menteri yang menyampaikan salah satu cara untuk menangani permasalahan banjir di Semarang adalah dengan pembangunan tol road ini, dan kami juga mendapatkan kepercayaan untuk terlibat dalam pembangunannya. Lanjut, Bagas. Kemudian proyek-proyek lainnya ya seperti tampilkan di slide ya, dam atau bendungan ya. Bendungan itu merupakan objek vital ya yang sangat dibutuhkan untuk suatu negara berkembang ya. Karena kebutuhan air itu adalah kebutuhan pokok ya. Apalagi kita sebagai negara agraria, tentu air ini akan menjadi hal yang sangat vital baik untuk agraria kita maupun untuk industri kita. Dan kami mendapatkan banyak kepercayaan untuk terlibat dalam pembangunan di proyek-proyek bendungan. Lalu ada Jakarta Sewage System Development ya, atau pengolahan air limbah. Ini juga proyek baru ya yang tadi saya sampaikan, di mana kami masuk sebagai spesialisasi pekerjaan microtunneling ya. Dan proyek ini sebenarnya adalah proyek yang sangat spesial karena ini adalah pertama kalinya di Jakarta diterapkan pengolahan air limbah yang terintegrasi ya, dan tidak di permukaan, jadi di bawah tanah, seperti layaknya kota-kota maju di dunia ya. Jadi Indonesia memang Jakarta pada itu memang agak terlambat ya, tapi ini tentunya menjadi suatu hal yang cukup menarik bagi kami sebagai kontraktor, ada peluang untuk kami mengembangkan dunia usaha. Lalu terakhir yang ditampilkan tadi ya mengenai refinery development plan ya, di Balikpapan ya, ini juga objek vital nasional. Ini kami menjadi satu-satunya di Indonesia kontraktor spesialis yang dapat melakukan pekerjaan ini, karena kami mengupgrade ya kilang existing ya, jadi kilang existing dikembangkan di kilang yang ada yang sedang masih berfungsi, dan itu membutuhkan suatu condition yang sangat unik dan condition yang sangat spesial, dan ini hanya bisa dilakukan oleh kami yang memiliki kemampuan itu. Tidak ada perusahaan lain yang bisa melakukan. Jadi kami cukup bangga bisa menerima pekerjaan ini, di mana di dunia, di luar negeri ya, desain ini banyak diterapkan, tapi di Indonesia mungkin tidak ada selain kami. Ini yang suatu yang perlu kami banggakan. Lanjut, silakan Bagas. Lalu masuk mengenai ini ya, manajemen ya, manajemen. Secara ISO kami sudah dilengkapi ya, kami sudah memiliki sertifikat selayaknya sebuah perusahaan kontraktor yang menerapkan GCG ya. Jadi dari quality management ISO 9001 maupun anti bribery management ISO 37001, termasuk juga dari segi safety ya K3, kami semua menerapkan standarisasi ISO. Lalu ini juga ada awards ya, tadi tempat saya sampaikan di awal, kami mendapatkan penghargaan di tahun 2021 sebagai Best Growth Company di bidang konstruksi dari Business Indonesia, dan kami pun juga bahkan bisa menerima penghargaan dari salah satu supplier kami. Baik, lanjut silakan. Nah, ini juga sedikit saya tampilkan suatu achievement dalam sisi performance K3 ya. Jadi kami sebagai kontraktor yang menerapkan GCG dan tentunya terhadap keselamatan kerja ya. Kami benar-benar menekankan pentingnya keselamatan kerja dalam pengoperasian proyek kami ya. Dan ini terbukti ya di proyek Pertamina, ini proyek refinery development di Balikpapan ini adalah milik Pertamina, dan proyek seperti kita ketahui, proyek di dunia migas ini memerlukan safety yang sangat ketat dan sangat tinggi ya, karena tentu risiko sangat tinggi bekerja di area seperti itu. Dan ini sangat membanggakan ya, dengan komitmen dari perusahaan ya untuk menekankan pentingnya K3, kami mendapatkan secara 2 tahun berturut-turut ya, selama durasi pekerjaan tersebut kami mendapatkan Best Company Safety Performance di DMP secara 2 tahun berturut-turut. Ya, ini suatu apresiasi yang perlu saya berikan baik seluruh dari jajaran manajemen maupun jajaran proyek yang tetap patuh terhadap
komitmen perusahaan untuk menjalankan K3. Lalu juga kami di sektor dunia selain migas maupun di properti, kami pun juga tetap menerapkan standar safety ya, sehingga kami pun mendapatkan juga award dari salah satu klien kami yang mungkin kalau bisa dilihat di slide cukup terkenal klien tersebut ya. Kami mendapatkan Best Company Safety Performance ya untuk proyek mereka di Kota Batam. Oke, lalu kita lanjut ke peralatan ya. Nah, di dunia kami, di dunia spesialisasi kami, ini tidak hanya sekedar dari keahlian know-how, keahlian engineering dalam untuk pengoperasian suatu proyek kami, tapi juga sangat dominan diperlukan peralatan-peralatan khusus ya. Nah, oleh karena itu kami pun sudah dan terus mengembangkan peralatan-peralatan kami ya supaya bisa mendukung keahlian konstruksi kami. Seperti dapat ditampilkannya berbagai macam ya dari segi tipe peralatan ya, baik dari crane, diaphragm wall, bore pile, dan jumlahnya cukup sudah kebanyak, dan kami terus menerapkan kebijakan untuk regenerasi ya. Artinya kami tetap terus berusaha untuk mempertahankan fleet kami dalam usia yang produktif. Jadi kami tidak tidak uh, tidak mempertahankan alat-alat yang sudah tidak produktif. Itu kami akan terus mengembangkan supaya itu tetap bisa produktif. Ya, baik termasuk dari soal improvement maupun tadi bisa dilihat di slide ada micro tunneling yang saat ini sudah ada 2 unit ini ya, alat baru yang di dunia kami masuki sekarang. Ya, tentu ini contoh-contoh foto alat-alatnya ya. Kita selanjutnya. Nah, secara major equipment ya, peralatan utama ini, peralatan kerja itu banyak sekali di kami ya. Tentunya bisa kita bagi dua, major dan supporting ya. Untuk major, secara quantity bisa ditotal, bisa dapat dilihat dalam slide itu kami sudah memiliki 178 equipments ya untuk mendukung operasional kami. Dan ini tentunya di luar dari semua aksesoris peralatan lainnya. Lanjut, Bagas. Oke, lalu kita lanjut ke proyek-proyek yang kita dapatkan di tahun 2023. Di slide ini sudah ditampilkan ya, ada banyak sekali proyek-proyek yang sudah kami dapatkan dan sudah kami kerjakan dan sebagian besar sudah kami selesaikan. Memang masih ada beberapa yang masih tetap berlangsung sampai ke tahun ini karena memang durasi dari proyek tersebut memerlukan waktu yang hingga saat ini. Secara total ini tidak ditampilkan semua ya, ini hanya beberapa contoh. Secara total itu ada 77 proyek yang kami sudah dapatkan di tahun 2023. Dan ini bervariasi sekali dari sisi industrinya ya, industri dalam arti infrastruktur ya, kami mendapatkan proyek itu, kemudian di developer atau di properti, kemudian juga ada di mining, ya, di pertambangan, dan juga ada di oil and gas. Ya, jadi kami memang sebisa mungkin untuk mendiversifikasi klien-klien kami di berbagai macam industri. Memang nanti akan dijelaskan ya dari Pak Andreas. Memang karena kebetulan kebijakan pemerintah saat ini adalah dominan di infrastruktur, kami pun juga tentu berupaya mendorong revenue masuk ke situ ya, dan tentunya itu tercermin nanti dalam laporan kami ya. Proyek yang kami dapatkan di tahun 2003 memang masih dominan di infrastruktur. Lanjut, oke. Ya, kemudian ini achievement kami secara finansial ya, mungkin silakan dari Pak Andreas akan melanjutkan. Baik, oke, saya coba lanjutkan paparan dari
Ya, di 2024 tahun ini kita coba naikkan 5% ya dari buku tahun lalu, yaitu 415 miliar sekian. Oke, untuk laba bruto tahun lalu kita targetkan 157 miliar sekian, tercapainya lebih tinggi yaitu 164 miliar sekian. Ya, dan proyeksinya juga kita akan naikkan ke 166 miliar sekian di tahun ini. Yang mudah-mudahan bisa kita capai dan kami cukup optimis juga dengan perkembangan sejauh ini. Untuk margin laba bruto, margin kami target ini laba bruto ya kawan-kawan, jadi bukan laba bruto 44,38% dan kami capai nilai yang terrealisasi adalah 41,72%. Ya, sedikit meleset ya. Dan proyeksi kami di tahun depan masih tetap di 40%-an ya. Jadi masih sekitar 40% proyeksi kita untuk presentasi margin itu di angka 40%-an. Ya. Cukup baik kami lihat. Lalu untuk struktur kapital ya. Untuk 2023 total liabilitas ya, total hutang kita 99 miliar sekian ya. Dan di tahun sebelumnya 2022 itu 70 miliar sekian, ya terjadi kenaikan liabilitas 14%, ya. Oke, dari tahun sebelumnya 12%. Nah, tapi ekuitas kita juga naik dari tahun sebelumnya 2022 514 miliar sekian, ya, menjadi 600 miliar sekian, ya dari total ya. Nah, total aset kita terjadi kenaikan tahun ini 700 tahun buku 2023 maaf 700 miliar sekian ya dari tahun sebelumnya 2022 584 miliar sekian. Ya, kita bisa lihat di sini tahun lalu 2022 ya ekuitas banding liabilitasnya ya 87 banding 12 dibanding tahun ini 85 banding 14 ya. More or less ini adalah angka-angka cukup baik untuk perusahaan ya. Kita bisa lihat utang naik ya, ekuitas kita juga naik ya. Sejauh ini masih on track. Lanjut, guys. Ya, untuk laporan keuangan kita ya, pemasukan atau revenue dari klien ya, kita bisa lihat ini klien kita memang masih didominasi oleh BUMN ya, state owned ya, 54% dan juga KSO, private dan BUMN itu 22%, ya, sisanya swasta 23%. Lalu dari pekerjaan sendiri, infrastruktur sangat-sangat mendominasi 71%, sisanya 29% itu non-infrastruktur, ya artinya bisa komersial, residensial, dan lain sebagainya. Tapi infrastruktur kita lihat kawan-kawan 71% di sini. Ya, ini sejalan dengan target market kami, memang kita sangat juga expect project-project dari infrastruktur ya. Next. Oke, kita bedah lebih lanjut mengenai financial statement di tahun lalu. Ya, untuk total aset kita naik ya, tadi sudah disampaikan. Ya, tahun lalu 2022 ya, sorry tahun 2022 itu 584 M, ya naik menjadi 700 ya di 2023. Ya, kenaikannya nih hampir 20% ya kawan-kawan, 19,8% lebih tepatnya, atau naik 115 M. Ya. Oke, sebelah kanan ya, total liabilitas, total utang. Ya, total utangnya kita bisa lihat tahun lalu 2022 itu 70 M ya, kawan-kawan, naik menjadi 99 M. Ya, ada kenaikan sekitar 29 M. Artinya total utang kita naik 41,42%. Tapi jangan khawatir, nih adalah utang yang produktif. Ya, kita bisa lihat dari kenaikan revenue-nya juga. Ya, artinya perusahaan juga berhutang untuk kemajuan perusahaan. Artinya perusahaan ini juga bergerak ya, proyek-proyeknya makin banyak, nilainya juga makin besar.
kita membutuhkan dana perputaran dan otomatis nilainya naik. Ya, oke, next. Total ekuitas ya juga naik, ya. Ini paralel ya. Dari 514 di tahun 2022 naik menjadi 600 M di tahun 2023, kenaikannya 20%, ya, 19,8 lebih tepatnya. Ya. Lalu untuk revenue kita naik dari 338 di 2022 naik menjadi 395 di 2023. Nah ini kenaikannya 17%, ya, naik 57 miliar dari tahun lalu. Ya, angka-angka ini sangat baik untuk buat kami dan kami juga sangat bangga dan gembira bisa sharing data-data ini kepada teman-teman semua. Lalu untuk cost of revenues, ya naik juga, ya. Jadi biaya produksi nih ya, maksudnya kawan-kawan HPP ya. Sorry, bukan HPP, biaya produksi ya. Ya, jadi biaya produksi ini naik dari 209 miliar menjadi 230. Naik sekitar 25 miliar atau sekitar 12,35%. Ya, biaya untuk produksi meningkat ya, kawan-kawan. Ya, ada inflasi di sini pastinya, jadi sehingga biaya produksi per tahun itu biasanya naik. Ya, kita bisa lihat di 2019 sampai sekarang itu naik, nah, tapi kenaikannya cukup stabil, ya, 3 tahun terakhir. Nah, net profit kita naik juga, ya, dari 2022 80 miliar naik ke 102. Kenaikannya itu 28,16%. Jadi bayangkan tadi kan gross profitnya turun sedikit, tapi ternyata net profitnya naiknya jauh, 28%. Artinya HPP-nya naik, tapi nggak banyak, ya. Kenaikan revenue lebih tinggi, sehingga net profitnya juga naiknya bisa lebih bagus. Ya. Lalu untuk debt to equity ratio, kita tadi sudah saya paparkan 0,17 tahun ini, naik sedikit dari tahun lalu 0,14, masih dalam rate sangat aman, ya, sangat aman. Lalu di total aset banding total liabilities, ya ini turun sedikit ya, dari 8,32 ke 7,04. Ya, lagi-lagi nilai yang sangat aman, ya, sangat-sangat aman. Oke, current ratio, ya, kita turun sedikit saja dari 5,85 ke 5,08. Ini kalau lihat dari tabel kelihatannya jomplang ya, tapi enggak, ini nilainya segitu-segitu aja, sekitar 5 ya. Ya, artinya kita punya kekuatan tuh 5 kali lipat dari utang kita, ya. Jadi stabil. Ya, tahun 2021 kita hanya 3 sekian, ya. 2023 ini sama 2022 kita di 5 sekian, ya. Artinya sangat-sangat sehat perusahaannya. Lalu interest bearing debt to equity, ya. Ini juga stabil di 3 tahun terakhir 0,05, 0,04, sekarang juga terakhir 0,05. Stabil, ya. Kami pikir angka-angka ini sangat juga menjadi satu hal yang positif yang bisa kami paparkan kepada kawan-kawan semua di paparan public expose pada sore hari ini. Nah, untuk lebih lanjutnya, data-data ataupun informasi yang saya berikan dan bersama Pak Winata bisa juga ditanggapi atau mungkin juga ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang hadir pada sore hari ini. Untuk itu, waktu dan tempat kami silakan, ya. Silakan kalau sudah bisa terhubung, mungkin dari moderator bisa mungkin menjawab atau menanggapi pertanyaan dari kawan-kawan semua. Ada, Pak Gas? Sambil menunggu pertanyaan dari kawan-kawan, jadi tahun 2020, ya nggak apa-apa, nanti di sela saja kalau sudah ada pertanyaan, sambil menunggu pertanyaan mungkin saya tambahkan.
Ya, jadi tahun lalu 2023 kami mempunyai capex ya, dana belanja ya, untuk membuat atau memenuhi target pendapatan dan target perusahaan. Tahun lalu ikhtiar untuk mendirikan anak usaha ya melalui sistem KSO, kerjasama operasi, dan kita sudah menseleksi partner dan kita sudah mulai dari akhir tahun 2023 dan di tahun ini 2024 perusahaan tersebut sudah atau kerjasama operasi tersebut sudah berjalan. Ya, itu satu pekerjaan yang kita lakukan di ibu kota negara dan juga sudah menghasilkan beberapa pekerjaan yang sudah berjalan ya, Pak Richard. Baik, itu juga dalam bidang apa? Dalam bidang pembuatan atau supply ya, supply dari material beton atau ready mix ya biasa kita sebut. Itu juga sudah berjalan, bahkan sudah terlibat dari dalam beberapa proyek yang sedang dikejar oleh pemerintah atau otorita IKN untuk dapat diselesaikan sebelum tanggal 17 Agustus ya, karena ada wacana untuk peresmian, ada wacana untuk upacara bendera bersama Presiden Republik Indonesia. Nah, itu salah satu juga hal yang mungkin laporannya bisa kita lihat di tahun depan, dan mungkin bisa kami paparkan di tahun depan, tapi proyek-proyek tersebut sudah berjalan, kerjasama operasi tersebut sudah berjalan. Juga di tahun ini kita menargetkan juga capex untuk belanja peralatan. Ya, kita juga ada beberapa proyek pekerjaan yang sedang berlangsung ataupun sedang dalam masa tender yang sekarang mungkin membutuhkan peralatan-peralatan yang lebih baik, dan mungkin ada di beberapa lini yang mungkin kita belum lengkap sehingga kita harus menambahkan peralatan-peralatan tersebut. Itu juga sedang berjalan sekarang. Oke, mungkin Pak Bagas ada pertanyaan? Oke, mungkin Pak Richard Antonio bisa menambahkan. Ya, jadi public expose yang sedang kita langsungkan ini merupakan suatu kewajiban perusahaan TBK kepada memenuhi aturan dari OJK dan bursa. Jadi ini rutin kami lakukan setiap setahun sekali. Jadi Bapak Ibu terima kasih untuk kehadirannya hari ini, waktu yang telah diberikan kepada kami untuk mendengarkan penjelasan perkembangan perusahaan Pratama Widya di tahun 2023. Saya rasa penjelasan dari Direktur Utama dan Direktur Operasional sudah sangat jelas. Dan waktu kita terbatas hanya sampai jam 5 sore. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita akan akhiri public expose tahun ini. Tetap ya. Oke. Ya, terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu. Sampai berjumpa di public expose tahun depan. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bapak-Bapak semua.